dengan somasi ini apakah ada langkah-langkah untuk bisa membuktikan itu Rudiana apakah benar sangkaan-sangkaan yang dilontarkan oleh Deddy Mulyadi dan Dede. Pada saat ini kan Dede itu sesuai petunjuk daripada AIR, di mana pada fakta persidangan sehingga 8 orang ya, menjadi terpidana dan diputus hukuman, 7 orang diputus hukuman seumur hidup. Dengan itu makanya langkah-langkah hukum yang sudah diambil oleh Dede tentunya dan Deddy Mulyadi, saya rasa ini cukup baik ya untuk menampilkan sesuatu fakta yang sampai saat ini juga belum bisa kita temukan fakta itu. Nah, kenapa alat bukti kita sampai detik ini tidak cukup untuk bisa ditampilkan di mata hukum tentunya. Nah, oleh karena itu pelan-pelan melaporkan Ibtu Rudiana, dan emang kalau memang Ibtu Rudiana tidak bersalah dan dia bisa ya membalas somasi ya, membalas somasi dan bisa bahwa si Dede itu bisa memberikan satu statement atau balasan daripada somasi Ibtu Rudiana, tentunya Ibtu Rudiana nggak usah khawatir, tapi harus hadapin, dan semua itu permasalahan ini akan segera selesai. Dan tentunya kita juga bisa melihat bahwa fakta apa dibalik Dede dan Aep dan Deddy Mulyadi yang selama ini juga mengawal kasus ini. Iya. Nah, yang menarik di sini Kang Deddy Mulyadi kalau memang membuat merasa gaduh atau segala macam, dia sudah meminta maaf. Artinya dia dengan gentle meminta maaf kalau dari pihak Pak Rudiana itu merasa kayak semacam tersudutkan. Sedangkan yang menarik di sini adalah Dede sendiri menolak untuk meminta maaf. Terkait hal itu dia lebih memilih untuk meminta maaf kepada keluarga terpidana ke-6 atau ke-7 itu sendiri. Nah, menariknya seperti apa pengakuan Dede ini, artinya tidak mau menunjukkan bahwasanya dia tidak takut gitu dengan adanya somasi itu. Ternyata seperti apa, Pak? Ya, tentunya atas kebenaran semua itu kan. Kebenaran yang disampaikan, kebenaran yang dituangkan kepada media, bahkan juga dari pihak kepolisian juga harus menilai ini, menganalisa ini, karena adanya satu pengungkapan hal-hal yang dirasa perlu. Karena apa? Karena ada kejanggalan yang sudah bertahun-tahun, dan kita semua menanti-nanti itu, sehingga Dede sampai detik ini mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilontarkan, bahkan dia sampaikan. Nah, ini suatu yang perlu jadi apresiasi tentunya buat kita semua. Kalau itu memang benar adanya dan dia mau mendapatkan konsekuensi hukum tentunya karena dia memberikan kesaksian palsu, apakah kesaksian palsu ini ada sebab akibat sehingga dia melakukan kesaksian palsu, itu kan harus didalamin juga. Ini harus diperiksa dan didalami bahwa Dede ini karena kenapa? Ada satu titipan, ada pesanan, atau ada yang menyuruh. Nah, ini juga harus diungkap. Karena nggak cuma sampai sini aja. Dia melakukan satu justice kolaborator, menjadikan satu dia adalah mau menjadi menggantikan 7 orang terpidana yang ada di dalam. Tentunya ini kan nggak main-main. Harus berdasarkan apa? Fakta dulu. Karena proses hukum peradilan ini sudah selesai di mata hukum. Kalau mau melanjutkan ini semua kan ada upaya yang sedang dijalankan, itu PK. Ya, kita harus menghargai proses hukum positif tentunya yang ada di Indonesia, yang harus kita jalani tentunya seperti itu. Nah, terkait hal itu kemarin sudah mendatangi atau mengunjungi LPSK ya, sekaligus meminta perlindungan. Apakah ini nantinya Dede termasuk orang yang bakalan aman ketika nanti kalau seumpamanya ada proses persidangan kembali? Ya, tentunya setiap orang ya yang menjadi saksi, baik itu juga korban, itu berhak untuk meminta perlindungan ke LPSK. Di mana ini bisa jadi ketentuan yang harus kita jalankan. Karena apa? Karena ini saksi kunci yang bisa kita jadikan suatu pedoman nantinya. Karena apa? Karena kita sekarang ini mencari jalan keluar, pelan-pelan memberikan suatu kebenaran. Kalau memang dirasa memang ada seseorang yang merekayasa kasus ya, membentuk kasus sampai adanya satu titipan atau ada satu kejanggalan yang perlu
kan tentunya kita nggak usah takut. Hal ini adalah satu cara di mana memperjuangkan suatu kebenaran yang pelan-pelan pasti akan terungkap apabila nanti mungkin tidak hari ini tapi suatu saat dengan adanya faktor-faktor tadi yang saksi-saksi yang bisa menampilkan dan bisa dipertanggungjawabkan, tentu ini menjadi satu landasan kita untuk bisa menuju suatu keadilan. Oke Bang, terakhir. Pasti ada orang-orang lain yang juga disuruh. Nah ini kan harus dipanggil, diperiksa, dibongkar handphonenya, dicek lagi bagaimana mereka bisa melakukan peristiwa ini. Kan seperti itu. Kalau memang dibentuk, kenapa seseorang yang nggak bersalah disuruh ngomong yang tidak sebenarnya dia mau? Ada apa? Ada uang kah? Atau ada deal-dealan kah? Iming-iming dan lain-lain yang semestinya itu tidak lazim. Seseorang disuruh terus dia mau. Ada sesuatu hal yang pasti ada unsur-unsur lain di balik itu semua, yang itu harus kita dalamin lagi. Nggak cuman bawa pengakuan itu nggak cukup, karena ini dia sudah melakukan suatu menjadi saksi yang dia bilang katanya dia bukan sesungguhnya, tandanya dia memberikan saksi palsu. Nah kalau dia menjadikan satu saksi palsu, tandanya dia harus ada konsekuensi pidana. Dia memberikan keterangan palsu. Nah, dia harus membuka juga tabirnya. Akibat dari dia memberikan keterangan palsu itu oleh siapa, disuruh siapa, motifnya apa, dan dengan siapa saja. Nah itu harus dibuka juga. Nggak bisa cuma dia mengakui saja. Dia pengen menggantikan seorang yang 7 orang atau 8 orang itu jadi dia yang menggantikan. Itu kan nggak bisa. Proses hukum nggak begitu. Nggak ada acara hukum itu harus dibuat seperti itu, nggak ada. Yang ada bagaimana membuktikan, menguak suatu peristiwa yang 8 tahun itu bisa dibuktikan. Kalau terbukti apakah nanti putusan itu gugur atau gimana Bang? Ya pasti jelas-jelas kalau memang itu terbukti, maka yang sedang mengajukan PK itu menjadikan alat bukti yang cukup ini untuk bisa diterima oleh Mahkamah Agung, PK-nya kan seperti itu, dan nyatakan bebas.